Selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Shalom adik-adik sekolah minggu. Sekarang kita akan memulai ibadah kita, tapi sebelum itu adik-adik mempersiapkan Alkitabnya, kolektenya, dan juga hatinya. Dan yang paling penting adik-adik harus mengikuti ibadah hari ini dengan sopan. Kita mulai ibadah kita. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Beribadatlah kepada Tuhan dengan takut, dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya ia jangan murka, dan kamu binasa di jalan. Sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Esa, Allah yang telah menyatakan diri dalam sejarah sebagai Allah Tritunggal, puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu, karena oleh kasih karunia-Mu di dalam Yesus Kristus telah memanggil kami ke dalam persekutuan dengan Engkau melalui baptisan kudus. Hadapkanlah wajah-Mu ke tengah-tengah persekutuan ini, agar kami memperoleh semangat baru, sehingga dengan keyakinan yang teguh, tanpa rasa takut, kami menapaki hari-hari kami. Terima kasih ya Bapa Pencipta, dan kepadamu Yesus Kristus, Juru Selamat kami, dan kepada Roh Kudus penuntun kami, yang empunya kuasa di surga dan di atas bumi. Amin. Baiklah teman-teman, sekarang mari kita menyanyikan lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan, Dialah Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Shalom adik-adik sekolah minggu yang di rumah. Apa kabarnya hari ini? Tentu kita dalam keadaan sukacita. Hari ini kita mau belajar titah yang kedua. Ayo teman-teman semua, ada yang masih ingat apa isi titah yang kedua? Titah yang kedua adalah jangan membuat bagimu
yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau beribadah kepadanya. Sekarang giliran adik-adik sekolah minggu aja. Siap-siap ya adik-adik. Siap-siap semuanya. 1, 2, 3. Wow, keren. Sekarang kita belajar tita dalam bahasa Simalungun. Siap-siap ya adik-adik. Tita napaduahon. Lang malo ganaonmu. Anjahalang malo usihanmu. Barang ahanay nagoriatas. Pakon na itanoon, agenay bagas ba, pakon na itoro ni tano, anggo nagabi si sombahon, barang si balosan. Artinya, buat adik-adik sekolah minggu, kita tidak boleh menyembah patung apapun. Gak boleh menyembah pohon-pohon, gak boleh menyembah benda-benda mati di langit, di air, di tanah. Yang kita sembah hanyalah Tuhan Yesus Kristus. Tak ada yang lain. Hanya Tuhan Yesuslah yang patut kita sembah. Amin adik-adik. Marilah kita sama-sama memohon. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah aku untuk melakukan titah-Mu. Amin. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali untuk kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di sorga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di sorga. Oke, sekarang kita sampai kepada ayat hafalan. Ayat hafalan kita hari ini tertulis di dalam Amsal 4 ayat 1. Dengarkanlah, hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Amsal 4 ayat 1. Oke, sekarang kita bareng-bareng ya adik-adik yang di rumah. Amsal 4 ayat 1. Dengarkanlah, hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Amsal 4 ayat 1. Sekarang giliran adik-adik kami yang di rumah ya. Ayo. Oke, sekarang kita sama-sama ya. Amsal 4 ayat 1.
Dengarkanlah, hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Amsal 4 ayat 1. Oke, terima kasih adik-adik. Horas. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Baiklah adik-adik, saatnya kita kembali disapa oleh firman Tuhan. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Baik, semua lipat tangan dan tutup matanya, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami siap disapa oleh firman Tuhan, kami siap untuk diberkati. Berfirmanlah Engkau, berkati adik-adik kami di rumah, dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus kami memohon dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Oke. Baik adik-adik, firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, kitab Amsal 4, ayatnya yang pertama sampai dengan yang keempat. Sekali lagi, kitab Amsal 4, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Demikian firman Tuhan, yuk diikutkan dari rumah. Nasihat untuk mencari hikmat. Dengarkanlah, hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian, karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Janganlah meninggalkan petunjukku, karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjukku, maka engkau akan hidup. Amin. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, kakak mau mengajak kalian untuk membaca sekali lagi ayatnya yang pertama, ayatnya yang ke-1 ya. Yang ke-1. Yuk, sama-sama. Dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu yang luar biasa. Kali ini kakak mendapat pembelajaran dari kitab Amsal 4 ayat yang pertama. Apa yang menjadikan kita, apa yang menjadikan seorang anak mampu memperoleh pengertian, mampu memiliki pengertian yang luar biasa? Ternyata kuncinya ada satu. Wah, adik-adik, pasti adik-adik akan bilang begini, Kak, kuncinya percaya sama Tuhan Yesus. Yes, kamu harus percaya sama Tuhan Yesus. Tetapi anak-anak yang percaya kepada Tuhan
Tuhan, anak-anak seperti kalian yang percaya kepada Tuhan Yesus harus mendengarkan didikan seorang ayah. Oke? Ayah, ya. Seorang anak yang percaya kepada Tuhan Yesus, seorang anak yang percaya kepada Allah Bapa, seorang anak yang diberkati oleh Roh Kudus, dia juga harus menghormati didikan sang ayah. Hei, siapa di antara kalian yang senang dengar-dengaran akan apa yang disampaikan, yang diperintahkan, yang diajarkan oleh papanya kepadanya? Ayo, siapa yang senang? Tangannya ke atas. Hah? Ada yang malu-malu angkat tangan? Itu pasti pernah melawan papanya. Oke, baik. Adik-adik sekolah minggu, kita lanjutkan. Kakak percaya kalian adalah anak yang gemar mendengarkan nasihat ayahnya. Wah, di sini dikatakan, perhatikanlah supaya engkau memperoleh pengertian, karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Adik-adik sekolah minggu, ada yang mengatakan kalau seorang anak harus mendengar perkataan ibunya. Betul. Hai anak-anak, taatilah ajaran, didikan papa mama. Betul. Hari ini kita berbicara tentang ayah. Wah, adik-adik, ingat nggak? Minggu ini kita merayakan tentang hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76. Ya, untuk meraih kemerdekaan Republik Indonesia, ada pahlawan-pahlawan yang berjuang untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Catat, ada pahlawan. Oke? Ada pahlawan. Pahlawan yang mempertahankan, berjuang mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, loh, ada pahlawan. Nah, di dalam keluarga kita, di dalam keluargaku, di dalam keluargamu, ada seorang yang disebut dengan pahlawan keluarga, yaitu ayah. Kak, di antara kami ada loh kak yang tidak punya ayah. Oke, ada deh. Tapi ingat, ketika kamu juga ditinggalkan oleh papa, ada Tuhan Allah Bapa yang menjadi papamu yang sejati. Tapi yang perlu kalian syukuri juga, sekalipun papa yang kalian cintai sudah Tuhan panggil, tetapi mereka meninggalkan kalian dengan iman kepada Tuhan. Nah, itu yang kalian harus syukuri. Papa itu sudah meninggalkan kalian dengan warisan iman yang luar biasa. Nah, ketika diwariskan iman kepada kita, kepada kalian, tentunya itu yang harus kita syukuri. Papa itu menjadi pahlawan yang mengenalkan kalian kepada Tuhan Yesus pada saat seperti sekarang ini. Nah, adik-adik, ada satu yang mau kakak ceritakan kepada kalian. Seorang anak yang masih baru berumur 4 bulan. Ketika dia berumur 4 bulan, papanya dipanggil Tuhan kembali ke surga. Mamanya si anak ini adalah mama yang melahirkannya, dan ketika dia menikah dengan papanya ini belum percaya sama Tuhan Yesus.
ketika sebelum dia menikah sama papanya, dia belum percaya sama Tuhan Yesus. Tapi begitu menikah, mamanya ini sebelum diberkati sudah terlebih dahulu percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, dalam perjanjian pernikahan diucapkan begini, aku akan mengasihi engkau dalam suka dan duka, hari ini sampai selama-lamanya, di bumi dan di surga. Ternyata setahun pernikahan dan ketika anaknya berumur 4 bulan, papanya meninggal. Anaknya belum kenal kan sama papanya? Belum. Yang dia kenal adalah foto papanya terpampang di dinding. Lalu mamanya berkata begini setiap hari. Ketika anak ini belajar berjalan, belajar merangkak, dia selalu bilang, "Nak, say good morning to daddy." Iya, mamanya selalu mengajarkan kepada anaknya itu, "Nak, say good morning to daddy." Padahal fotonya loh, Dek. Fotonya yang ditunjukin. Jadi anaknya pun mengatakan, "Good morning, Daddy." Dari mulai belajar bicara. Nah, kemudian anak ini ternyata juga senang dengan musik. Lalu mamanya bilang begini, "Nak, ayo belajar musik. Belajar musik yang bagus ya, Nak." Terus anaknya belajar main-main. Mamanya bilang gini, "Ayo serius, Daddy lihat loh kamu belajar." Anaknya bilang gini, "Daddy mana, Ma? Kok nggak pulang-pulang?" "Daddy sedang berdoa untukmu di surga." Kaget kan, Dek? Nah, tapi anaknya bingung gini, "Waduh, Dediku yang ada foto." Kalau ditanya, "Daddy mana?" "Daddy sedang berdoa untukmu di surga." Anaknya kan nggak tahu. Nah, oke, singkat cerita, si anak sudah gede sampai dia seumuran kalian, sudah SD. Wah, sudah SD udah kenal dong, udah tahu. Lalu dia tanya, "Mama, ini Daddy ganteng. Kok tidak pernah pulang ke rumah?" Mamanya bilang begini, "Anakku, Daddy stay in heaven. Ayahmu tinggal menetap di surga. Dia mendahului kita di surga. Dan dia mengajarkanmu, mengenalkan Mama siapa Tuhan Yesus. Sekarang Mama yang mendidikmu mengenal Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Mama mengenal Tuhan Yesus melalui papamu. Dan papamu meninggalkan kita ketika engkau berumur 4 bulan. Tetapi kau dan Mama harus bangga. Kenapa? Karena Daddy sudah mengenalkan kamu dan Mama untuk bisa mengenal Tuhan Yesus. Itulah warisan yang berharga. Karena itu Mama sampaikan kepadamu, didikan ayahmu adalah, didikan Daddymu adalah bagaimana Yesus itu ada menjaga engkau dan kita semua." Nah, artinya ketika Daddy mengajarkan Yesus kepada mamanya tadi, mengajarkan kepada anak ini, akhirnya makan mamanya. Maka mamanya bilang begini, "Ini adalah buku terbaik, warisan daripada papamu. Ketika papa mengajarkan Mama siapa Tuhan Yesus, Mama ditinggalkan ketika engkau berumur 4 bulan, dan sampai hari ini, inilah warisan kita." Nah, adik-adik, kalau kalian bilang kan tadi ada yang gak punya papa, iya. Tetapi walaupun papamu sudah kembali pulang ke surga, tetapi dia meninggalkan kamu warisan iman yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang menjagamu sepanjang masa. Maka anak-anak yang sudah diwariskan iman kepada Tuhan Yesus, di sini ajarkan, dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah. Kalau anak yang ayahnya pun tidak ada lagi, maksud kakak gini, kalau anak yang papanya sudah pulang kembali ke surga saja pun tetap mendengarkan didikan ayahnya. Didikan ayahnya apa, Kak? Kan sudah kembali ke surga. Didikan ayahnya adalah ini, ikuti apa yang dilakukan oleh firman Tuhan di dalam Alkitab. Salah satunya adalah ini,
Nah, didikan ayah itu di mana ya? Ini didikan ayah adalah harus hidup di dalam Tuhan. Nah, apalagi kalian adik-adik, apalagi kita yang masih punya ayah, yang masih punya dedi, yang masih punya papa, harus menghargai dan menghormati mereka. Begitu. Nah, adik-adik coba lihat nih gambar ini. Dia kompak dengan papanya. Lihat lagi gambar satu ini. Papanya bekerja keras untuk siapa? Untuk anaknya. Jadi, adik-adik, mulai sekarang, ayo hormati dan taati didikan ayah. Supaya apa? Supaya kalian, supaya kita mendapat pengertian. Tidak satupun anak yang bisa mendapat pengertian tanpa dia menghormati dan mentaati perintah papanya. Nah, baik adik-adik yang masih punya papa, ayo kasih salam untuk papa. Katakan, papa terima kasih, bapak sudah menjadi pahlawan bagi keluarga kita. Yang sudah tidak ada lagi papanya, katakan, Tuhan Yesus terima kasih. Papaku telah melahirkanku, telah mengantarkanku ke dunia, dan mengenalkan aku kepada Tuhan Yesus. Itulah harta warisan yang luar biasa. Nah, adik-adik, kakak mau memperdengarkan kepada kalian satu kalimat dari kakak untuk bapakku, untuk papaku, ya. Kalau bagi kakak, bapakku adalah begini. Bapakku adalah seorang bapak, seorang pahlawan yang selalu rela berkorban, yang selalu rela bekerja keras untuk mengajarkan, mendidik, menyekolahkanku dari kecil, dididik, diasuh, disekolahkan. Walaupun kakak tahu papaku bukan orang hebat, banyak duit, tapi dia berjuang, bekerja keras untuk menjadikan anak-anaknya bisa sekolah, untuk menjadikan anak-anaknya maju lebih hebat dari dia. Itulah papaku. Dia mau, walaupun dia hidup susah, dia mau anak-anaknya harus sekolah, harus berjuang. Dia bekerja keras supaya anaknya bisa sekolah semuanya. Adik-adik, kakak jadi sedih kalau ingat kayak gitu, karena ingat orang tua kakak orangnya pejuang, kerja keras, dan kakak tahu kalian juga punya papa berjuang dengan luar biasa untuk kalian. Karena itu kakak mau ngajak, ayo kasih komen di YouTube kita ini, bagimu seperti apa sih papa itu? Kalau kakak tadi sudah menceritakan seperti itu. Kalau bagi kalian seperti apa sih papamu? Tulis di kolom komentar kita ya. Dan nanti kakak guru sekolah minggumu akan melihat, wah ternyata dia punya hormat yang luar biasa terhadap papanya. Yang kedua, kamu sekarang ayo berfoto dengan papa, lalu buat di media sosialmu atau di profil WhatsAppmu, di profil Zoom atau yang belajar Zoom ya, di profil media sosialmu buat gambarmu aku dan papaku. Begitu ya. Kakak percaya terus sebagai anak menghormati orang tua, terus sebagai anak mendengarkan nasihat orang tua, terus sebagai anak taati mereka, dan satu lagi, terus berdoa untuk papamu supaya mereka senantiasa terus diberi kekuatan untuk berjuang menjadi pahlawanmu, mengantarkanmu menjadi orang sukses. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami punya Allah yang luar biasa. Engkau memberikan kami seorang ayah yang hebat. Engkau memberikan kami seorang ayah yang luar biasa. Terima kasih. Berkati mereka, senantiasa berikan kesehatan, berikan rezeki, berikan umur panjang. Dalam nama Yesus kami percaya, kami diberkati,
Papa kami juga diberkati. Amin. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus lamanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan dan berkat Tuhan yang kami dapat rasakan dan kami lakukan di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Dan saat ini kami masih dapat mengikuti ibadah kami, walaupun itu melalui YouTube. Tapi kami dapat beribadah dengan baik di rumah kami masing-masing. Tuhan berkati adik-adik sekolah minggu seluruhnya, sehingga mereka dapat memuliakan Tuhan melalui nyanyian dan dapat mendengarkan firman Tuhan dengan sikap yang baik dan sopan. Karena di firman Tuhan hari ini, adik-adik sekolah minggu dan kami seluruhnya diharapkan untuk dapat mengasihi dan mendengarkan nasihat ayah. Roh Kudus-Mu Tuhan yang akan menguatkan kami melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami. Berkati seluruhnya adik-adik sekolah minggu dimanapun mereka berada. Dengan kondisi dan situasi negara kami yang saat ini, yang mengharuskan mereka boleh belajar, beribadah, dan bermain di rumah. Kami mengharapkan pertolongan Tuhan untuk melindungi dan menjaga adik-adik sekolah minggu di dalam menunaikan dan melaksanakan tugas tanggung jawabnya dengan penuh kesetiaan kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih karena tanggal 17 Agustus 2021, negara kami Republik Indonesia genap berusia 76 tahun. Ini semua karena anugerah yang Tuhan berikan yang luar biasa kepada negara dan bangsa kami. Ajari dan bimbing kami Tuhan, sehingga dengan segala perbedaan, baik suku, bahasa, agama kami tetap boleh bersatu. Karena negara kami ini adalah negara di mana kami lahir, dibesarkan, hidup, dan bertumbuh. Tuhan, berkati seluruh pemimpin negara kami ini, agar mereka dapat memimpin negara kami dengan takut akan Tuhan. Sehingga seluruh bangsa Indonesia menjadi bangsa yang membawa damai, bangsa yang penuh kebahagiaan, dan senantiasa membawa berkat bagi sesama. Bapa di surga, kami juga boleh berdoa buat seluruh guru-guru sekolah minggu, orang tua, adik-adik sekolah minggu, Bapak Ibu pendeta, dan seluruh hamba-hamba Tuhan di dalam pelayanannya.
Tuhan senantiasa memampukan dan memberkati sehingga pelayanan yang dilakukan itu ada pelayanan yang tulus hati yang Tuhan kehendaki, sehingga melalui pelayanan kami seluruhnya nama Tuhan semakin dimuliakan. Tuhan Yesus, kembali kami mendoakan kehidupan kami dan pergumulan kami, di mana pada saat ini Tuhan, COVID-19 belum juga berakhir, tapi terus hari tambah hari semakin menakutkan dan mengkhawatirkan. Biarlah ajaran nasihat Tuhan agar kami patuh kepada peraturan pemerintah untuk menjaga kesehatan kami dengan menjalankan protokol kesehatan, sehingga kami boleh tetap sehat dan membawa berkat bagi orang-orang lain, terkhusus bagi saudara kami yang terpapar karena COVID-19. Pertolongan tangan Tuhan yang luar biasa akan menjamah mereka pribadi lepas pribadi dan memberi kesembuhan kepada mereka, sehingga orang-orang yang kami kasihi ini kembali sembuh seperti sedia kala. Tapi jika Tuhan berkehendak lain, menginginkan mereka untuk kembali kepada Tuhan, bantu, hiburkan dan beri kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan ya Tuhan, sehingga mereka boleh mampu menghadapi apa yang terjadi di dalam kehidupan ini. Kami juga senantiasa berdoa kepada seluruh dokter, perawat, para medis, dan rumah sakit yang ada di negara kami ini, yang begitu sangat kami butuhkan pertolongannya untuk memberi kesembuhan kepada orang-orang yang kami kasihi yang saat ini sedang sakit. Lawat keluarga mereka Tuhan, beri mereka kesehatan dan berkat yang luar biasa, sehingga melalui kasih dan penyertaan Tuhan kepada keluarga mereka menjadi satu semangat bagi mereka untuk memberi pertolongan dan kesembuhan kepada seluruh saudara-saudara kami yang sedang sakit. Dan pada saat ini juga Tuhan Yesus, kami berdoa buat cuaca yang terjadi di daerah kami masing-masing, di mana Tuhan sudah beberapa hari hujan turun deras dan menimbulkan banjir di mana-mana. Tuhan Yesus, jangan pernah lelah untuk memberi pertolongan pada kami. Karena itu Tuhan, hujan ini Tuhan jadikan berkat bagi kami, sehingga hujan berkat ini menjadi berkat juga bagi orang lain, tidak merugikan. Bantu juga kami Tuhan untuk menyadari kenapa harus terjadi banjir di dalam kehidupan kami. Mungkin ini karena kelalaian kami dengan tidak memelihara dan melindungi ciptaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami hanya boleh berdoa dan mengucap syukur di dalam nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Huberedoon hubani harajao ninai bata. Amin. Ijon adong huboan Tuhan, galangan di goluku nadopi meremu.
kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita persembahkan. Tuhan, terima kasih kami sudah memberikan persembahan kami. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi, berkati kedua orang tua mereka, berkati apapun yang dikerjakan oleh mereka. Berkati persembahan kami juga agar menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Kami percaya setiap adik-adik di rumah yang sudah mendengarkan firman Tuhan dan sudah memberikan persembahan terbaik, memberikan hati dan waktu, Tuhan akan memberkatinya pribadi lepas pribadi. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa. O Yesus hasomani, O Yesus hasomani hanami haganup, pasada uhur nami asetorang ganup, seng boy dalanon nami sanlakana torsa, dopkam hasoman nami torang ege huja. Amin. Adik-adik sekolah minggu, terimalah berkat daripada Tuhan Allah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Amin.